Dan saudara, setelah ditetapkan jadi tersangka, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Nadiem Makarim. Kita akan simak, sudah ada jurnalis Kompas TV. Ya, belum ada pernyataan resmi dari tersangka Nadiem Makarim. Namun saat ini, saudara, ini adalah visual terkini di Kejaksaan Agung, di mana pagi tadi Nadiem Makarim bersama kuasa hukumnya tiba di Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus pengadaan laptop Chromebook. Dan untuk membahas kasus korupsi yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, kita akan bahas bersama Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Sudah ada Prof. Hipnu Nugroho. Prof, untuk menetapkan Nadiem, mantan Menteri Mendikbudristek ini sebagai tersangka, mengapa perlu 3 kali pemeriksaan Nadiem sebagai saksi? Prof. Hipnu. Ya, karena pertama kali bahwa untuk menentukan sebagai tersangka itu paling tidak sudah diperiksa sebagai saksi. Ini sebagai pintu masuk untuk menutup adanya pra-peradilan yang seandainya dilakukan oleh Pak Nadiem. Satu. Yang kedua, kenapa sampai 3 kali? Kita harus lihat bahwa pengungkapan perkara ini sudah menetapkan 4 tersangka, di antaranya staf-stafnya. Ya. Oleh karena itu dari staf-stafnya itu paling tidak akan memberikan suatu informasi, akan memberikan suatu keterangan. Sebetulnya ide dasarnya dari mana, kemudian penyebarannya bagaimana, sampai pada bahwa terjadi suatu penyimpangan. Apa yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan. Tapi kalau menurut Anda sendiri, aspek penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka ini apakah sudah memenuhi semua indikator, semua aspek-aspek hukumnya? Ya, kalau kita indikator hukum pidana gitu kan indikator aspek subjektif dan aspek objektif, Mas. Sebagai subjektif jelas Pak Nadiem adalah seorang yang bertanggung jawab, seorang menteri sebagai pengguna anggaran, kan gitu kan. Aspek objektifnya terhadap perbuatannya tadi saya katakan. Oleh karena itu aspek subjektif dan objektif dari perbuatan aktus seterusnya ada suatu terkait dengan pengadaan Chromebook yang diduga adanya suatu kesalahan yang tidak sesuai spek, itu suatu kerugian negara. Oleh karena itu dari 2 aspek hukum tadi, maka Kejaksaan Agung menetapkan tersangka. Apa itu tersangka? Seseorang yang karena diduganya berdasarkan bukti yang cukup. Bukti yang cukup. Makanya kemarin diperiksa-periksa sampai tersangka, bukti yang cukup. Siapa yang tersangkanya? Di antaranya Pak N tadi. Begitu. Prof. Hipnu, bagaimana Anda melihat terkait kasus ini? Apakah penetapan tersangka seorang mantan menteri bisa dipengaruhi oleh situasi politik? Ya, kalau saya bukan orang politik ya. Kalau bicara hukum, bicara bukti, Pak. Saya kira jaksa tidak akan berpengaruh pada politik, tapi berdasarkan bukti yang ditemukan dalam persidangan. Bukti yang ditemukan dalam penyidikan maupun penyelidikan. Bukti ini kan sudah berkembang. Bahkan kalau kita melihat sebagai di media sosial, Kejaksaan Agung sampai memerintahkan Pak Kajari untuk meneliti Chromebook yang ada di daerah. Ini kan Chromebook ini kan tidak hanya untuk Jakarta, tapi juga seluruh pelosok Indonesia terhadap pengadaan kaitannya dengan pembelajaran yang pada waktu itu COVID. Nah, saya kira bukti-bukti itu kalau kita sampai seluruh Indonesia tidak suspek, bukti kecukupan sepertinya cukup, Mbak. Kita harus lihat seperti itu. Ya. Tapi Prof. Hipnu, Anda melihatnya sejauh mana sih sebenarnya pertanggungjawaban seorang menteri dalam proses suatu pengadaan? Karena kan biasanya kita tahu sebagai masyarakat umum biasanya pengadaan itu kan dilakukan oleh PPK ya? Ya, PPK betul, pejabat pembuat komitmen. Nah, sekarang pertanyaan begini, perbedaan-perbedaan yang terjadi, pejabat pembuat komitmen, ini yang biasa terjadi, itu sudah bagaimana sebagai pejabat sudah melakukan prinsip kehati-hatian, prinsip akuntabilitas, prinsip sesuai dengan spek, kan gitu, Mbak. Tapi pertanyaannya, ketika ada perbuatan itu, mungkin loh, kita bicara mungkin ada intervensi. Enter siapa? Mungkin pengguna anggaran. Menteri katakanlah misalkan. Lah, ini bisa berubah. Makanya di sini kalau kita lihat pengungkapan perkara ini, kalau kita lihat seperti teori makan bubur panas. Kemarin kan dari samping dulu. Samping para pejabat, para staf, PPK. Baru kemudian ujungnya
yaitu Pak Menteri. Lah, inilah yang saya kira sebagai bentuk tingkat kehati-hatian dalam pengungkapan perkara lebih baik dari pinggir dulu yang kemudian menyatu pada pusatnya, yaitu pengguna anggaran terhadap yang bisa mungkin loh ya mempengaruhi terjadinya suatu perubahan dari spek A menjadi spek B. Kan itu. Oke. Prof, kalau kita tahu kan sekarang ada kasus hukum lainnya yang juga dialami ataupun sedang didekati oleh Nadiem Makarim di KPK. Apakah ini nanti prosesnya akan seperti apa? Ya, ini bagus Mbak. Bagus Mbak. Ini memang ada dua kasus yang ditangani oleh KPK, yang ditangani oleh Kejaksaan. Mungkin bisa saling koordinasi. Joint investigasi dalam pengungkapan perkara ini. Apa yang dilakukan oleh KPK, apa yang dilakukan penyidik di Kejaksaan merupakan satu kesatuan. Joint investigasi. Walaupun nanti persidangannya berbeda. Karena aktus seterusnya berbeda. Subjek hukumnya berbeda. Yang ditangani Kejaksaan Agung adalah kelompok, yang ditangani oleh KPK mungkin berbeda. Itu Mbak. Tapi juga bisa juga digabungkan. Karena ini kan teori penggabungan juga dimungkinkan karena subjeknya sama, yaitu adalah Pak Nadiem. Tapi perbuatannya ada dua. Lah, tergantung nanti kesepakatan apakah Kejaksaan Agung sama KPK ada keinginan bersama untuk menyatukan, apakah dilakukan oleh Kejaksaan atau oleh KPK. Tergantung daripada pimpinan yang bersangkutan. Ini menarik karena bagaimana juga suatu peradilan itu harus asas cepat. Jangan sampai ini disidangkan, ini juga disidangkan. Dalam objek yang berbeda tapi subjeknya sama. Prof Hipnu, bagaimana sebenarnya kalau tadi Anda sempat menyebutkan ada saja kemungkinan intervensi dari seorang menteri dalam pengadaan. Lalu bagaimana membedakan antara kebijakan yang salah dan juga tindak korupsi? Dan seperti apa nanti dalam pemeriksaan 20 hari ke depan? Ya, kalau memang kebijakan, saya kira kebijakan itu dalam arti kan ada suatu suatu alasan-alasan tertentu kenapa suatu perbedaan. Nah, kebijakan-kebijakan perubahan biasanya juga harus disertai pertimbangan-pertimbangan, disertai dengan alasan-alasan. Apakah alasan-alasan pertimbangan itu bisa dimaknai sesuai dengan hukum? Nah, ini nanti saya kira ranah kuasa hukum untuk mengantarkan ini semua. Karena kebijakan itu biasanya nuansanya adalah bersifat positif. Tapi positif ini yang tidak bersifat negatif. Lah, kalau kebijakan negatif pasti kena. Pertanyaannya kebijakan ini apa bersifat positif atau negatif terhadap pengadaan barang yang bersangkutan. Ini yang saya kira diuji nanti, Mbak. Baik, akan ada pendalaman lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Terima kasih Prof Hipnu Nugroho sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore, Prof.